Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu yang amat berkah dan mulia ini, kita akan angkat satu tema terkait dengan bentuk-bentuk distribusi harta dalam rumah tangga. Jadi perpindahan harta dalam rumah tangga itu mesti sesuai dengan ketentuan hukum supaya dia tidak menimbulkan masalah. Harta ini terkadang kalau kita masih hidup dia belum jadi masalah. Ketika kita sudah wafat dia jadi masalah. Harta ini ketika anak-anak masih kecil-kecil dia belum jadi masalah. Tapi kalau anak-anak sudah mulai dewasa, kita mulai punya minantu, kebutuhan dalam rumah tangga meningkat, biasa harta menjadi perselisihan. Di pengadilan agama, saya dulu pernah dinas di pengadilan agama selama 4 tahun. Kalau kasusnya itu kasus cerai gugat oleh istri atau kasus perceraian cerai tolak oleh suami, sebelum masuk ke sidang pengadilan biasanya ada mediasi, didamaikan. Nah, kasus-kasus perkawinan ini biasanya banyak bisa kita damaikan. Terus tidak masuk ke pengadilan, mereka kembali rujuk sebagai suami istri. Paling-paling nasihat standar kita berikan, Bu, kalau ibu menggugat suami karena suami ibu kurang baik perangainya, tidak baik akhlaknya, kemudian ibu bercerai, ibu menikah lagi, ada nak jaminan besok kalau menikah dapat suami yang lebih baik dari sekarang? Atau seorang suami menceraikan istri, Pak, bapak ceraikan istri karena tidak patuh, karena begini-begini. Kalau bapak ceraikan istri bapak sekarang, kemudian nanti bapak menikah lagi, ada nak jaminan mendapatkan istri yang lebih baik dari sekarang? Nah, itu bisa kita damaikan itu. Sukses biasanya, Pak. Tapi kalau kasus-kasus tentang harta waris, itu jarang bisa kita damaikan. Tidak bisa masuk terus ke pengadilan, itu disidangkan. Dan tidak hanya di tingkat pertama, kadang-kadang banding, Pak. Kadang-kadang sampai kasasi, bertahun-tahun. Sedianya harta itu bisa dibagi secara musyawarah di internal keluarga, dengan mendatangkan konsultan seorang ustadz bisa dibagi, sudah bisa dinikmati harta tadi. Tapi karena hawa nafsu tidak jadi, karena status quo, karena sedang dalam perkara. Nah itulah yang pentingnya bagaimana harta ini kita lakukan, dan jangan sampai salah pembagian harta dalam rumah tangga. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kesalahan itu terjadi di diri orang tua sendiri. Nah, ustadz ini menyalah-nyalahkan kami, ustadz ya. Coba kita lihat. Umpamanya bapak ini tinggal di Pak Ning, datanglah pulanglah anak dari Padang merantau, sampai di Pak Ning menengok ayah kurang pakaian hari-harinya, ditengoknya sarungnya kurang, dibelilah sarung. Nampak baju koko ke masjid kurang, dibeli baju koko. Maaf, dibeli singlet, dibeli celana dalam, dibeli, pokoknya lengkaplah kebutuhan pakaian hari-hari ayahnya. Walaupun orang tua ini kalau dibelikan singlet baru, yang dipakai tetap singlet lama itu. Ibu lo makai katanya. Sudah 3 hari anak di Pak Ning, jatuhlah sayang hati ayah ke anak, namanya anak. Keluarlah ucapan, nak, nanti kalau ayah mati ada tanah 50 kali 50 untuk engkau ya. Nah, itu wasiat. Dah selesai satu. Pulang pula anak dari Dumai, dekat 2,5 jam saja.
Sampai anak perempuan di sana buka rumah makan. Sampai di Pak Ning nengok ayahnya, rumah ndak disapu, halaman rumput dibersihkanlah, rumah tuh rumput tuh segala macam. Mau dimasaklah ayah nih selama 3 hari. Senang hati ayah. Ya udah 3 hari nih ya, rumah di Dumai tinggal. Akhirnya apa? Kena senang ayah dilayani selama 3 hari, keluar cakap ayah, nak, nanti kalau ayah mati ada tanah 25 kali 25 itu untuk engkau ya. Udah berapa kali itu Pak? 2. Tanah itu juga. Pulang pula lagi anak dari Pekanbaru, itu juga nanti tanahnya. Begitu nanti kita wafat, itu menjadi perselisihan, masing-masing mengklaim milik dia karena ayah dulu berwasiat. Nah, hati-hati. Nah, inilah pentingnya. Jadi kalau kami di UIN, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, saya di Fakultas Syariah dan Hukum, itu ada namanya program studi Prodi Hukum Keluarga Islam. Prodi Hukum Keluarga Islam ini ada yang S1, S2 dan S3 doktornya, itu memang membahas tentang perkawinan, cerai, tolak, nafkah, wasiat, hibah, wakaf, dan waris, dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga dalam Islam. Nah, ini insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, kami akan berikan pengantar sekitar 15-20 menit, nanti sisanya akan kita buka tanya jawab. Nah, prinsip-prinsip dalam hukum waris, bapak ibu sekalian, itu ada prinsip kematian, prinsip wafat. Jadi harta itu baru bisa dibagi kalau pemilik harta, kita contohkan orang tua, telah meninggal dunia, telah dipastikan wafat. Jadi kalau masih di ICU, masih di rumah sakit, masih dirawat, maka harta itu belum dibagi sama sekali. Karena syarat terjadinya pembagian harta waris itu adalah wafatnya dulu orang tua. Kalau orang tuanya belum wafat, jangan coba-coba dibagi, tidak boleh. Ya. Nah, jadi syaratnya adalah wafatnya orang tuanya. Nah, umpamanya waktu kita tausiah seperti ini, ada anak-anak muda duduk di kedai-kedai, terdengar oleh dia, rupanya baru kita dapat harta waris nih kalau ayah kita sudah mati. Tidak sabar dia menunggu ayah nih mati. Na'udzubillah Pak, tidak sabar dia Pak, ingin dapat harta. Maka oleh anak kandungnya nih dipercepatlah ayahnya itu wafat. Banyak nak kasus seperti ini. Kalau kita tengok di Google Pak, di YouTube tuh banyak kasus-kasus pembunuhan anak terhadap orang tua ketika dicek motifnya waris. Tidak sabarlah menunggu orang tua ini wafat. Na'udzubillahimin. Jadi ayahnya ini mau ke Pekanbaru Pak, Sabtu pagi mau ke Pekanbaru. Dia tahu ayahnya ke Pekanbaru, ya. Terus pergilah bapak ini ke Pekanbaru. Sampai siap sedikit, tiba-tiba langsung masuk ke parit. Remnya tidak berfungsi. Datanglah polsek setempat, evakuasi mobil, ayah pemiliknya itu suami istri bawa ke rumah sakit Siak. Begitu dibawa ke polsek, dicek, diukur dari mana jarak mobil jatuh dan kecelakaannya tunggal. Kepolisian melihat tidak ada rem. Ini kok tidak ada bekas rem? Nah, begitu dicek rem mobil, rupanya tali remnya putusnya rapi, pakai tang rapi. Polisi curiga, ini ada sabotase. Begitu didatangi ke rumah sakit, bapak suami istri ini sudah mulai bisa diinterogasi, ditanya, Pak, mobil bapak ini sebelum bapak bawa, siapa yang bawa nih? Nggak ada Pak, di rumah aja.
Jumat malam di rumah enggak kemana-mana. Rumah ada CCTV apa enggak? Ada. Boleh kami tengok. Datanglah rumah dengan CCTV. Untung CCTV-nya belum diganggu-ganggu, Pak. Dia ada pula CCTV ini roba-roba orang kan. Sudah 6 bulan kasusnya tuh. Nah, begitu dicek, rupanya malamnya itu ada orang mengendak-endak pakai baju merah. Oh, di screenshot, tengokkan ke bapak ibu tadi. Ini siapa nih, Pak? Oh, ini anak saya. Alibi polisi itu kan pasti di internal keluarga kandung. Panggil anaknya. Apa pekerjaan anak bapak? Nganggur. Apa kerjanya? Merokok. Narkoba. Saya belum nampak narkoba, Pak. Tapi kata kawan-kawannya narkoba. Oh, betul nih. Panggil, interogasi. Betul anak kandungnya yang memutuskan tali rem. Apa motivasinya? Supaya ayahnya wafat dan dia dapat waris. Maka kalau ada kasus seperti ini, seorang ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris yang hukumannya di atas 5 tahun penjara, itu kan percobaan pembunuhan, maka itu menjadi sebab terhalangnya seseorang mendapatkan waris. Jadi ada nanti tema satu sesi namanya sebab-sebab terhalangnya seseorang mendapatkan waris. Nah, terhalang itu, yakni melakukan pembunuhan. Nah, kita lanjut. Jadi syaratnya terjadinya waris itu adalah wafat. Kalau belum wafat, tidak boleh. Boleh tidak kami bagi harta ini sebelum kami wafat, Ustaz? Boleh, tapi tidak disebut waris. Dan tidak boleh pula seorang anak kandung datang ke ayahnya, ya boleh tidak harta waris bagian saya didahulukan dulu untuk saya. Nah, ada pula anak nih. Itu syarat prinsipnya wafat. Jadi kalau ada kita maghrib Pak Haji duduk ada anak, bini, minantu segala macam, pas waktu sedang makan datang anak bertanya, "Iya, bila kami dapat waris nih?" Ini anak nak benar nih, sama saja mau nyuruh kita cepat mati. Itu prinsip. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa prinsip dalam waris? Prinsipnya adalah nasab. Jadi yang mendapatkan waris itu karena nasab. Nasab itu hubungan akibat kandung. Siapa yang nasab? Kalau ke atas ayah dan ibu kandung, itu saling mewarisi. Kalau anak wafat, ayah ibu kandung jadi ahli waris. Kalau ayah ibu wafat, anak jadi ahli waris. Kemudian ke bawahnya anak kandung. Jadi anak kandung itu menjadi ahli waris selama-lamanya, tidak akan pernah terputus karena dia nasab. Karena dia nasab, Pak. Nasab itu tidak bisa putus. Pak, ada anak Pak nakal, jarang jenguk orang tuanya, durhaka ke orang tua, tidak pernah jenguk-jenguk. Boleh tidak dia tidak dapat waris? Sepanjang dia anak kandung, nakal tak nakal, jarang menjenguk, maka ia tetap jadi ahli waris, suka tidak suka. Ada anak menikah dengan perempuan yang tak disukai oleh ayahnya. Kalau itu juga binimu nak, maka berangkat engkau dari rumah ni, keluarkan dari kakak. Saking marahnya ayahnya nih. Tiba-tiba wafat ayahnya, jadi ahli waris apa tidak? Tetap jadi ahli waris. Nasab itu tak bisa diputus, kecuali nanti beda agama. Nah, itu nanti akan beda lagi pembahasannya. Nasab. Nah, jadi orang saling waris mewarisi itu karena faktor nasab. Kedua, orang saling waris mewarisi karena faktor akad nikah. Jadi akad nikah itu mengakibatkan orang saling mewarisi. Maka suka tidak suka, begitu terjadi akad nikah, mereka akan saling waris mewarisi. Tidak ada cerita itu, saya janda kaya, banyak duit, menikah dengan jomblo, kamu, kalau saya mati kamu tidak bisa jadi waris ya? Tidak bisa, tidak bisa. Tetap akan jadi waris mewarisi. Jadi akad nikah itu akan memiliki turunan-turunan hukum kemudian akibat terjadinya akad nikah. Nah, akad nikah ini, orang yang jadi ahli waris adalah orang yang sedang ada akad nikah dengan kita. Kalau akad nikah itu putus, maka dia tidak jadi ahli waris lagi. Beda dengan nasab. Nasab itu selama-lamanya tak akan pernah putus.
Maka kalau ada seorang janda kaya menikah dengan seorang laki-laki bujangan, ketika masih akad nikah, wafat itu perempuan, maka laki-laki tadi berapa jatah dia? An-Nisa ayat 11. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi seorang laki-laki tadi mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya kalau istri tidak punya anak. Jadi kalau janda kaya ini punya harta 2M, tak punya anak kandung, wafat dia saat masih ada hubungan akad nikah, maka bagian dia setengah. Kalau 2M 1M. Kalau seandainya janda ini punya anak kandung, maka laki-laki tadi mendapatkan walakumur rubu'u mimma tarakn illam yakul lahunna walad. Maka bagi kamu wahai suami mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika ia punya anak. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, itulah yang disebut dengan hubungan-hubungan waris. Sekarang kita ambil kasus. Apabila seseorang meninggal dunia, apabila mayit wafat. Mayit tentu wafat, Pak, ya. Tidak ada mayit hidup takut pula. Apabila mayit wafat, Al-Quran mengatakan min ba'di wasiyatin yusi biha auden. Ada pula min ba'di wasiyatin tusuna biha auden. Ya Pak Imam ya, di surah An-Nisa ayat 11 diulang 4 kali. Kalau mayit wafat, maka seluruh harta tadi masih milkul mayit, masih milik mayit. Jangan diganggu-ganggu. Jangan main tang secepat-cepat aja. Yang ini ambil BPKB, ini ambil surat tanah, ini ambil emas. Tidak boleh. Stop. Itu masih harta milik mayit. Sampai kapan Ustadz jadi milik mayit? Mimba diwasiyatin yusina biha auden. Sampai dibayarkan hutang piutangnya, ditunaikan wasiatnya. Kalau hutang piutang sudah dibayar, wasiat sudah ditunaikan, barulah harta tadi menjadi milik ahli waris secara bersama-sama karena belum dibagi. Paham Pak? Pokok paham tak paham lah. Ini sebenarnya 12 kali pertemuan nih, 1 semester. Iya kan? Ada PR-nya lagi, ada UAS. Nah, ada ujian akhir semester. Nah, itu penting. Saya membaca inti-intinya saja. Nah, maka begitu mayit wafat, ingat, dilakukan pembagian waris, Pak. Nah, ini penting nih. Yang kita bagi itu apa, Ustadz? Harta milik mayit. Kalau harta itu tidak milik mayit, sisihkan dulu, jangan dibagi. Masa bukan harta dia kita bagi? Ya apa enggak? Nah, kalau di Sumatera Barat ada namanya pusaka tinggi, pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah pusaka yang tidak diketahui siapa pemilik asal usulnya, dan hak orang hanya hak untuk mengambil manfaat, tidak untuk memiliki. Betul apa tidak? Maka harta ini tidak masuk dalam batasan harta waris karena bukan milik pribadi. Nah, tapi kalau harta pusaka rendah, harta yang didapatkan dari hasil mata pencarian sendiri. Nah, kalau kita di Melayu tidak ada istilah pusaka tinggi dan pusaka rendah. Nah, sekarang Pak, terkadang ini yang jadi masalah bagi kita adalah kita ini susah menentukan yang mana saja harta mayit nih. Coba, yang mana harta mayit? Ustadz, kami mau bagi harta waris, Ustadz. Iya Bu, kita bagi harta mayit. Membagi harta itu Bu, 30 detik selesai. Karena sudah terkunci siapa ahli waris, berapa bagian masing-masing, tabelnya sudah lengkap. Bahkan ada aplikasi komputer di internet, tinggal masukkan angka siapa ahli waris, enter, dapat jatah bagian masing-masing. Cuman saya tanya sama ibu, berapa jumlah harta mayit nih? Antara Ustadz. Jadi apa yang akan dibagi? Betul apa tidak? Nah, sekarang apa-apa saja yang memungkinkan itu sumber harta mayit. Pertama, harta yang didapat sebelum menikah dengan ibu yang mana? Karena kita suami istri ini ada 3 macam harta suami istri, Pak.
Oh, ini satu pertemuan pula nih. Judulnya bentuk-bentuk harta suami istri. Nah. Betul apa enggak? Di sini banyak masalah tuh. Apalagi bapak nih ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Ada pula yang siri. Aku lah payah kok. Nah. Pokoknya awak membagi. Ya kan? Nah, kita anggap dulu istrinya satu saja. Walaupun saya yakin nih yang di depan ini entah berapa nih, enggak tahu saya ini. Masih satu ya. Ya. Ibu-ibu nih kalau pulang ke rumah suaminya, "Bang, abang jujur bang, berapa bini abang?" "Jujur abang bang, jujur abang bang." Berkata jujur tuh berat pak. Tapi mendengarkan orang jujur jauh lebih berat. Jujurlah suami ini, istri dua, pingsan dia. Tapi disuruh jujur pingsan pula. Maka supaya tak pingsan ibu-ibu berbohong-bohong aja lah bapak-bapak ini. Karena itu pak prinsip pak, berkata jujur berat, tapi mendengarkan orang jujur itu jauh lebih berat. Bapak tuh alim, sudah rajin ke masjid, sudah tobat, jadi imam enak ya. Pak kawan-kawan lah, apa jujur lah pak, apa dulu di pondok mana bapak dulu sekolah segala macam. Jujur dia, saya dulu ini perampok katanya. Langsung disisihkannya oleh orang dengar di kalau perampok. Kan dia nak siap mendengarkan arti kan. Maka janganlah banyak bertanya tentang supaya orang jujur ini. Kita lanjut pak. Nah, pertama harta yang didapatkan sebelum menikah dengan istri itu masuk harta milik mayit. Kunci, ibarat keranjang dimasukkan. Ada tanah Ustaz 30 kali 30. Nah sebaiknya supaya mudah kita menghitung harta nih pak, dinilai uang dia, diuangkan dia sementara. Awak kan kalau bagi harta kan duit kan tidak nampak kan, tapi diuangkan saja dulu. Harta itu berapa jumlahnya? 50 juta, berarti harta mayat 50 juta. Karena kalau tidak dirupiahkan dia akan susah nanti baginya. Di antara cara. Apalagi harta mayit. Pertama harta bersama. Nah, di prinsip kita di Indonesia itu ada namanya harta gonogini, Pak. Apa tuh, Ustaz? Pada prinsipnya antara istri, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, begitu terjadi akad nikah, itu masih diakui harta masing-masing sebenarnya. Akad nikah itu bukanlah berarti mencampurkan antara harta suami dan harta istri. Cuman di kita ini ada sedikit masalah di Indonesia. Kita ini susah menentukan yang mana milik istri, yang mana milik suami, karena ada bercampur aja semuanya. Betul apa enggak? Saya pegawai negeri, dosen di UIN. Saya ada gaji. Tapi siapa yang merawat anak-anak, mencuci, memasak, menyapu? Saya sewa anak orang? Kan tidak, Pak. Itu seharusnya kan digaji. Tapi yang tidak saya gaji kan. Kan prinsip itu. Bapak dan ibu punya kedai. Kadang-kadang ibu yang menjaga, bapak yang menjaga, ibu cari jualan, ibu yang menjaga. Nanti dapatlah dari hasil jualan kedai itu terbuat rumah. Itu rumah siapa sekarang? Rumah istri apa rumah suami? Susah kan? Ada pula orang buat rumah di tanah Mintuo. Itu rumah istri apa rumah suami? Akan susah. Maka ya, oleh karena itu, karena susah untuk menentukan ini milik istri atau milik suami, maka harta bersama ini suka tidak suka, yang paling umum cara membaginya ya dibagi dua aja lagi. 50% untuk istri, 50% posisi suami. Maka kalau ada harta bersama setelah akad nikah, ada rumah, ada tanah, ya, ada sepeda motor segala macam, berapa semuanya? Oh ternyata 400 juta. Kalau begitu 200 juta posisi istri, 200 juta posisi suami. Dan itu belum cerita waris lagi tuh. Ini hanya cerita muamalah biasa, memisahkan yang mana harta mayit, yang mana harta yang masih hidup.
Berarti 200 juta kunci. Tadi 50 juta, sekarang 200, berarti 2,5. Yang mana lagi harta mayit? Oh, ada Ustadz, harta masing-masing namanya. Apa pula tuh? Jadi ada harta bujang, harta sebelum menikah, ada harta bersama, ada harta masing-masing. Apa pula nih Ustadz? Ada orang ketika menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tiba-tiba meninggal ayahnya, ayah istri atau ayah suami, dapat waris dia dari mendiang ayahnya. Itu bukan harta bersama, meskipun didapat setelah akad nikah. Itu tetap harta masing-masing. Rupanya dapat tanah harganya 200 juta. Masuklah harta milik mayit. 200 dari harta masing-masing, 200 juta dari harta bersama, 50 dari harta bujang. 450 juta lah harta mayit. Baru kita bagi. Terkadang yang berat itu adalah menentukan yang mana harta mayit ini yang berat. Iya apa tidak? Itu bertengkar tuh, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bisa bertahun tuh. Hanya menetapkan yang mana harta mayit. Dan biasanya kita ini kalau meninggal ayah, ibu masih hidup, belum lagi terjadi pembagian waris karena ibu masih hidup. Boleh tuh Ustaz. Sebenarnya tergantung kesepakatan ahli waris. Tapi ada masalah loh Bapak. Kalau ibu kita ini sudah berumur, tidak lagi ada kemungkinan menikah, itu aman perkara. Tapi kalau ibu kandung ini menikah dengan laki-laki baru, itu muncul masalah. Iya apa tidak? Itu ada di Jawa, anak kandung menggugat ibu kandung ke polisi. Netizen ini kan apa? Nah, ibarat keren-keren nih pengikut media sosialnya membuli anak kandung. Saya ketika tengok, tidak mungkin anak kandung mengadukan ibu kandung tanpa alasan. Saya bacalah media-media online lain yang terkait dengan berita yang sama. Rupanya dapat saya satu berita Pak, satu paragraf menceritakan ibu kandungnya ini waktu wafat ayahnya, harta tidak dibagi, dibawa menikah ke laki baru, harta ini dibawanya ke suami baru, dan suami baru tuh punya anak pula, anak tiri dia. Mereka yang memanfaatkan harta kandung dari ayahnya yang wafat. Anak kandung ini diabaikan, melaporlah dia ke polisi untuk mengadukan ibu kandung. Sekarang yang durhaka ibu atau anak tuh? Ibu tuh. Itu zalim tuh Pak, memakan harta anak yatim. Pak, zaman Nabi Isa alaihissalam, apa mukjizat Nabi Isa Pak? Saya kalau baca riwayat ini ya, merinding bulu kuduk saya. Di antara mukjizat Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati Pak. Jadi orang mati itu bisa hidup. Hebat Pak. Salah satu hari Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati 70 tahun. Begitu hidup, disangkanya sudah kiamat. Belum, ini masih dunia. Kamu saya hidupkan, kata Nabi Isa. Apa kabar yang terjadi denganmu di alam kubur? Saya disiksa 70 tahun ya Nabi Isa. Apa kesalahanmu? Rupanya apa yang lama tiga tukang kayu. Mancing kayu di hutan, pikul dijual. Suatu hari saya jual kayu. Lah siang, ulun sampai ke tuan tempat jual kayu, duduk makan. Waktu makan tadi, Pak, tak solek daging di gigi. Bambiuklah seketek kayu tadi bacuilkan untuk sekadar pencukil gigi Pak. Gara-gara mengambil pencukil kayu yang sudah jadi milik tuannya tadi, 70 tahun siksaan. Apalagi kalau cukil kayu itu harganya 2 truk. Nauzubillah. Jangan coba-coba memakan harta yang bukan milik kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah jadi mayit ini nanti begitu nanti sudah ditentukan berapa jumlah harta baru kita bagi. Nanti kita tentukan lagi ahli waris. Nah, cek ke atas, ayah ibu kandung ada apa tidak? Tidak ada, coret. Istri ada apa tidak? Ada. Anak kandung ada apa tidak? Ada. Ada yang laki-laki? Ada. Kalau mayit meninggalkan anak laki-laki kandung, maka saudara kandung mayit tidak jadi ahli waris. Jadi kita saudara kandung nih tahan-tahanlah badan, jangan sok-sok pula. Awak pula nak berkuasa.
Jelas saudara tuh ada anak kandung laki-laki walaupun masih bayi, Pak. Kita ndak bisa jadi ahli waris. Kan adik saya, kan kakak saya, abang saya. No. Jangan umpamannya pula yang main-main di situ lagi, yang menguasainya. Ndak boleh, ya kan? Kecuali kita jadi orang tua untuk memayungi, memonitor supaya kemenakan membagi harta waris secara baik itu penting. Nah, itu baguslah kalau seperti itu. Nah, tadi ingat dibayar hutang mayit dulu, kemudian tunaikan wasiat. Nah, wasiat ini Pak, ini banyak masalah. Apakah wasiat mayit semerta-merta wajib kita laksanakan? Ini biasanya 2 pertemuan nih. Apakah kalau mayit berwasiat wajib kita laksanakan, Pak? Tunggu dulu. Tidak. Banyak wasiat nih yang salah. Ustadz, kan wasiat mayit, maka tidak setiap wasiat mayit wajib dilaksanakan. Kalau wasiat tadi bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Contoh, iko ado pitiaya 27 juta di BRK syariah. Kalau mati ayah besok, dikau dirikan rumah judi samping rumah kita ini biar kawan-kawan ayah mudah berjudi. Nah, kita laksanakan apa tidak? Ini macam-macam nih wasiatnya. Tidak boleh. Di antara yang tidak boleh wasiat adalah nanti kalau ayah mati, kau jual harta ayah ini semuanya, wakafkan Masjid Al-Amin. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena wasiat maksimal hanya boleh 1/3 dari harta. As-sulusu was-sulusu kasir. 1/3 kata Rasulullah, 1/3 itu pun sudah banyak. Tidak boleh. Apalagi yang tidak boleh? Tidak boleh. Wasiatnya ada 2, Pak. Ada wasiat yang sifatnya harta, ada wasiat yang non harta. Non harta itu apa? Nah, nanti kalau mati ayah, nak, engkau kan punya anak laki-laki, pokoknya anakmu masuk pondok mana aja lah, jangan masuk yang tidak pondok. Kenapa? Dengan zaman sekarang main handphone, pakai Honda, mulir mudik ini payang jaga anak. Nak, kalau masuk pondok dia minimal sholat 5 waktu terjaga, kita tinggal cari duit aja lagi. Iya. Boleh apa tidak berwasiat seperti itu? Itu namanya wasiat non harta. Wasiat yang terkait dengan harta, ingat, ayah kandung, ibu kandung tidak boleh mewasiatkan harta kepada anak kandung yang besok bakal jadi ahli waris. Karena la wasiyata lil waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa, Ustadz? Karena dia akan dapat bagian dari warisan. Kalau bapak wasiatkan lagi harta, 2 dia dapat, hilang unsur keadilan. Nyampe adik-beradik, ada pedusi piling ketek. Nanti kalau mati ayah, nak, ini rumahnya untuk engkau ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Terus anak yang bertiga dapat apa? Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita wafat, harta yang, jadi kalau kita wafat, kita meninggal dunia, maka harta itu akan dibagi secara waris. Kalau kita hidup, masih hidup, harta itu dibagi menurut kemauan kita, karena kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah mati, harta tadi dibagi menurut ketentuan Allah. Allah yang tukang bagi, tidak menurut kemauan ahli waris, kemauan PRT, kemauan tidak, tapi sudah mengikut kemauan Allah berdasarkan Al-Quranul Karim. Itulah pengajian kita. Paham tak paham lah, pokoknya lah sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sekarang waktu kita masih ada, kita buka tanya jawab. Ustadz nih payah kami menerima, Ustadz. Susah betul, tidak berjalan dalam masyarakat kita. Bapak Ibu, tidak berjalan nanti, tapi tepat di kita jalankan. Kita bisa saja mengedukasi anak namanya. Duduk apa siko, wauma siko,
ikut anak-anak. Datang ustaz, nak, besok kalau ayah mati, maka bagi harta ayah secara ini. Dijelaskan oleh ustaz. Akad buatlah, siapa yang mati duluan, istri atau suami? Bu, ibu kalau seperti itu maunya suami dulu mati atau ibu dulu? Hah? Suami aja lah ustaz, andai suami dulu. Sekarang andaikan ayah besok mati, nak, berapa jatah ibu kalian, berapa jatah anak-anak? Sekarang identifikasi. Harta ayah adalah ini. Tuh ada tanah di situ, tuh harta ayah tuh. Tuh dari situ harta ayah tuh. Ini rumahnya nanti bagi dua, separuh untuk area supaya untuk ibu kalian. Dah, nanti kalau ibu kalian menikah lagi selepas ayah wafat, silakan bawalah harta yang bagian dia saja. Itu perlunya dilakukan. Tapi ada orang, Pak, tidak mau hartanya diketahui anak istrinya. Ada enggak tidak? Ada orang yang berusaha menyembunyikan harta. Ada apa tidak? Hartanya dibuat atas nama orang lain, tanahnya sertifikat atas nama tukang kebunnya. Ada enggak? Apa tujuannya? Hati-hati, nanti di kemudian hari dia akan jadi masalah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kita buka tanya jawab, dipersilakan. Ya, silakan. Ada mic-nya lagi Ustaz? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustaz. Mengulang kaji dan tadi malam. Tadi waktu tidak cukup. Harta 1 miliar. Harta 1 miliar. Orang tua laki-laki sudah meninggal duluan. Iya. Gini, bukan laki-laki lagi. Keluarga meninggal salah satu duluan, adik-beradik. Kata Ustaz tadi malam, harta anak yang meninggal duluan, ayah kendian, maka beliau tidak akan mendapatkan warisan. Yang saya tanyakan, terjadi seperti ini, anak 9, yang satu sudah meninggal duluan, ayah kendian. Jadi anak yang meninggal tadi mempunyai anak 1, ya, cucu. Bisakah yang meninggal tadi mendapatkan ahli waris daripada ayah? Ya. Atau kalau tidak bisa, kami sebagai keluarga besar memberikan kasihan kepada cucu, maka kami bagilah dengan anak tersebut. Jadi setelah demikian, kami sebelum membagi ahli waris, kata Ustaz tadi boleh dibagi rata apabila keluarga setuju, ya. Adik-beradik laki-laki pertama kali setuju. Namun sebelum setuju, apakah perlu kita tunjukkan adik-beradik bagi perempuan atau bagi laki-laki? Kalau laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Apakah itu perlu ditunjukkan terlebih dahulu? Apakah tidak? Langsung kita bagi rata kesepakatan daripada keluarga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Syarat terjadinya waris itu adalah begitu pewaris wafat, 9-nya kan hidup. Nah, itu syaratnya. Jadi kalau ada satu orang yang lebih dulu wafat dari ayahnya ini, umpamanya kena corona, wafat salah satu anak, ya kan? Nah, kalau anak yang wafat ini tidak meninggalkan anak kandung, rupanya masih bujang dia. Berarti munasakhot saja, langsung coret saja. Berarti tinggal lagi 8. Tapi ternyata yang duluan meninggal karena corona ini punya anak pula dia. Ada anak yatim di situ. Maka anak yatim ini yang berarti kan cucu. Meninggalkan 8 orang anak kandung dan cucu. Maka cucu ini menjadi ahli waris pengganti bagi ayahnya. Atau ibunya.
Yang meninggal ibunya atau ayahnya? Ibu. Maka dia menggantikan posisi ibunya. Jadi kalau ibunya dapat 100 juta, maka 100 juta itu dibagi ke dia. Namanya ahli waris pengganti. Dia naik untuk menggantikan posisi ibu kandung yang sudah wafat. Berarti tetap juga dihitung 9. Karena yang satu wafat tadi meninggalkan anak kandung. Nah, sekarang boleh tak kami bagi rata? Nah, Pak, dibagi rata itu syaratnya dia setuju. Orang kalau menyetujui sesuatu biasanya dia dikasih dulu pencerahan. Tetapkan dulu jatah masing-masingnya berapa. Ada 2 model cara kata ulama. Cara pertama, diketahui berapa bagian masing-masing. Ini 200 juta, ini 100, ini 200. Nah, kemudian kita mesti kasih tahu, ini bagi rata ya. Kalau bagi rata enggak 200 jatah awak lagi, tinggal 150. Betul nih? Nah. Atau cara kedua, kita serahkan dulu bagiannya itu ke dia. Ini 200 yang laki-laki, perempuan 100. Sudah ada di tangannya, bisa nak kita bagi rata. Nah, biasanya orang mau enggak lagi, Pak? Berarti kalau kita bagi rata cepat-cepat tanpa memberikan kesadaran kepada dia berapa jatahnya, itu enggak boleh. Karena nanti akan muncul dari keikhlasan. Jangan di kemudian hari dia mengatakan, oh tidak, dulu abang membaginya itu kami tidak paham, kami kan tidak ngerti, karena takut sama abang. Abang ini Pak, abang paling tua nih, garang dia. Pokok bagi rata, siapa yang berani cakap? Karena adiknya kecil, iyalah bang. Abang kita nih dia pula yang mengkuliahkan kita. Kemarin babininya pula mantau, Pak. Nah, kan mungkin Pak membalawan kan, tapi ingat, abang tidak boleh seperti itu. Jenguk dulu hati adik-adik nih. Betul diko mau nih. Harta diko 200 nih berkurang nanti nih. Nah, coba nih pegang 200 juta nih. Nah, sini lagi 50. Mau enggak dia tuh? Apalah bang nih kan 50 nih kan rumah kemarin bocor apa ada? Enggak jadi nih. Pada dasarnya Pak, orang tak mau. Kata Al-Qur'an, pada dasarnya manusia itu kikir. Betul apa tidak? Maka idealnya serahkan dulu, atau minimal kan kalau kita bagi harta Pak, duitnya kan nampak Pak. Duitnya kan baru bentuk bangunan, bentuk tanah kan. Tapi berikan dulu penjelasan, nih jatah engkau 200 juta nih. Minimal dibagi dalam kertas yang angkanya 200. Sekarang setuju enggak kalau kita bagi rata buat adik-adik ke perempuan nih? Itu payah tuh. Kecuali dia belum paham, enggak ngerti dia. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Silakan Pak. Yang kedua. Sebentar Pak. Sebentar. Ada yang lain sebelum Bapak? Bapak cukup Bapak dulu. Enggak apa-apa Pak ya. Memang harus seperti itu Pak. Ya seperti itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Silakan Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang ringan-ringan saja Pak. Pertama, ada kasus sebidang tanah itu tidak didapatkan dari orang tua, tapi tanah warisan dulu. Nah, tapi orang tua sudah meninggal, itu warisan dari tanah itu warisan untuk sebelah ibu. Tapi anak-anak dia, cucunya tuh dia tidak bagi cara Islam. Anaknya, cucunya ada 6, 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki ini ngotot mau 2 bagian seperti Bapak bilang tadi. 2:1 tadi. Iya, 2:1. Apakah boleh? Karena ini bukan dari titik peluh dari orang tua. Nah, itu satu pertanyaan saya. Ada satu lagi kasus, ada orang tua, dia menikahkan anaknya, tapi setelah pembagian warisan dia bilang, engkau tak dapat jatah lagi karena pesta nikah dulu itulah warisannya. Nah, itu pertanyaan saya kedua, apakah boleh seperti itu?
Yang ketiga, pertanyaan saya, harta sekarang kan ada lagi tren laki-laki harta suami, harta istri tak boleh untuk suami. Apakah benar seperti itu? Kan, assalamualaikum. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Nafkah. Jadi kita seorang ayah kandung wajib menafkahi anak karena sebab nasab. Nafkah itu tidak boleh berpengaruh kepada waris karena itu adalah kewajiban. Jadi umpamanya saya menyekolahkan anak sampai harganya 1 M. Jadi anak kita ini kita nafkahi mereka berdasarkan kebutuhan. Yang SD beda nak dengan yang kuliah? Beda. Yang kuliah di Universitas Kedokteran dengan yang kuliah di Fakultas Ekonomi beda nak? Beda. Nah, walaupun jumlahnya berbeda-beda, itu berdasarkan kebutuhan masing-masing anak. Anak internal mereka tidak boleh saling mengklaim dan pengaruh kepada waris. Jadi kata adiknya, abang tidak dapat jatah waris lagi karena waktu abang kuliah kedokteran dulu terjual sawit 2 hektar. Boleh apa tidak? Itu tidak boleh karena dulu itu adalah kebutuhan yang wajib diberikan oleh orang tua, termasuk menikahkan anak tadi. Menikahkan anak itu adalah kewajiban orang tua yang kita lakukan berdasarkan kebutuhan. Kita wajib keluarkan. Jadi tidak boleh ya kebutuhan itu, nafkah itu berpengaruh kepada waris atau pengaruh kepada hibah. Saya ada pertanyaan, 3 orang adik-beradik. 2 orang dapat tanah dari ayahnya, 1 orang enggak. Hibah ini nanti, hibah tuh Pak, itu panjang pula penjelasan tentang hibah. Boleh enggak kita menghibahkan harta ke anak? Jawabannya boleh. Nah, hibah ini mesti sama jumlahnya. 2 orang dapat tanah, 1 enggak. Alasan ayahnya, Pak, ayah kami katanya waktu engkau dimasukkan pekerjaan yang baju berseragam nih, berpangkat pangkat nih, itu habis duit 100 dulu katanya. Abangnya masih tinggal asrama. Jadi kalau pergi ke rumah kami, Pak, ibu hatinya, kalian punya rumah kan ada tanah dari ayah. Abang kan enggak katanya. Walaupun abang lakrojo tinggal di asrama. Kata ayahnya, kau tak dapat hibah lagi karena waktu memasukkan sekolah habis 100. Nah, itu enggak boleh berpengaruh. Ya kan? Nah, itu 2 Pak. Jadi enggak boleh Pak, enggak ada pengaruhnya. Tetap dapat waris. Pertanyaan yang ketiga. Nah, ketiga terkait dengan pertama, harta yang didapatkan tidak jelas lagi asal usul. Sebenarnya Pak, ingat ya, yang kita bagi itu harta pribadi mayit yang dia dapat sendiri dan itu milik dia. Kalau itu tidak harta milik mayit, tidak boleh kita anggap itu harta mayit. Jadi kalau ada harta yang bukan harta mayit yang didapat secara turun-temurun, maka tidak perlu dibagi secara waris. Apakah seluruh harta ini dibagi secara waris? Tidak Pak. Kalau harta itu milik mayit, bagilah secara waris. Tapi kalau tidak milik mayit, didapat secara adat turun-temurun suku, ya berpulang kepada adat cara membaginya. Pertanyaan saya, harta yang ditinggalkan oleh ayah itu milik ayahnya atau milik secara turun-temurun? Milik sebelah ibu. Kalau milik sebelah ibu, maka bagilah harta tadi menurut sistem adat sebelah ibu, tidak masuk dalam harta waris. Tapi sebenarnya kita yang ada di Melayu ini, harta itu nanti harus jelas ya, siapa pemilik awal. Kajian ini Pak gunanya adalah biarlah masalah-masalah di sebelah ibu, di sebelah bapak itu terjadi, karena nak mungkin kita urai kayaknya. Panjang cerita kalau diurai. Sekarang kaji ini gunanya adalah tepat di kita ke bawah, jangan jadi masalah. Itu gunanya. Paham kira-kira Pak? Tepat di kita, jangan berulang kesalahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga tadi pertanyaannya adalah ada tren dalam rumah tangga, gaji suami milik istri, gaji istri milik istri juga.
itu sebenarnya hanya kelaziman dalam rumah tangga di mana suami memberikan keluasan kepada istrinya supaya istrinya berduit sebenarnya. Tapi ingat, itu hanya slogan. Apapun, baik istri yang mendapatkan harta atau suami yang mendapatkan harta, itu tetap dihitung harta bersama karena didapatkan sejak akad nikah. Cuman kita sebagai suami, Ustadz, kalau istrinya, suami nganggur Ustadz, istrinya yang bekerja, tetap dihitung harta bersama. Di pengadilan agama, apakah selamanya dibagi dua? Enggak, Pak. Ada kasus itu dokter spesialis, suaminya nganggur tapi KDRT, suka menyakiti istri. Di pengadilan itu dibagi 80-20%. 80% untuk istri, 20% cuma untuk suami. Jadi tidak selamanya seperti itu. Yaitu hanya slogan yang terjadi di dalam masyarakat. Tapi begitu nanti berhadapan dengan hukum, semuanya dihitung harta bersama. Kecuali ada perjanjian pranikah. Apa tuh perjanjian pranikah? Boleh enggak Pak kita tuh membuat perjanjian sebelum menikah? Satu, nanti kalau saya menikah dengan abang, saya tak mau tinggal di Pakning, saya mau tinggal Pekanbaru. Suami setuju? Boleh. Nanti kalau saya menikah, Bang, saya kan punya gaji nih. Gaji saya itu tidak masuk harta bersama ya, milik saya sendiri. Tapi gaji abang tetap gaji untuk menafkahi keluarga. Abangnya setuju? Boleh Pak tidak? Setuju? Boleh, tidak ada masalah. Buat perjanjian. Cuman kita ini ada enggak perjanjian sebelum menikah? Tidak pernah ada. Karena tidak pernah ada, maka dia lari kepada syirkah. Syirkah itu apa? Harta yang didapat secara bersama, diusahakan bersama, maka dinikmati bersama. Ustadz, kenapa dulu awak waktu menikah kami nak buat perjanjian sebelum menikah? Macam mana pula buat perjanjian? Harta itu betul tak ada. Menikahnya payah, ini untung menikah nih. Untung menikah. Tapi kalau saya di Pekanbaru, kalau dia duda, ini janda, punya anak, masing-masing punya anak, mati lakinya, ini mati suaminya, mereka punya aset, saya sarankan buat perjanjian pranikahnya, supaya pemisahan harta itu terjadi dari awal. Nah itu dia. Cukup, silakan Pak, masih ada? Nah ya Pak, silakan. Saya pikir ini masih bisa lagi, karena masih 26. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya ada bercerita dengan tetangga di kantor Pak. Beliau mempunyai kakak adik 5 orang. 1 laki-laki, 4 perempuan. 4 perempuan. Yang kakak paling tua sudah meninggal. Terus yang meninggal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Iya. Beliau punya anak laki-laki dan mau membuat surat pembagian harta warisan, tapi pamannya tidak mengasih surat dasarnya. Bagaimana pandangan Islam dalam untuk mencari masalah ini Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak sekalian, kapan harta waris itu dibagi? Lebih cepat, lebih baik. Jangan nanti kalau ada adik-beradik kandung minta membagi harta waris, engkau ini serakah nih, belum lagi apa-apa dibagi. Tidak, itu bagus. Dan seorang paman kandung, jadi saudara kandung laki-laki, terus karena terjadinya penundaan pembagian waris, ya, yang 4 orang tadi, yang berapa orang tadi? 4 ya, 4 tadi, ya, ada 1 yang sudah wafat belum juga dibagi lagi. Wafat pula 1 lagi belum dibagi, wafat pula belum dibagi. Itu hati-hati. Lambat laun di kemudian hari itu akan menimbulkan perselisihan. Buktinya apa? Ini kemenakan sudah menuntut harta ibunya kan. Maka kalau seperti itu sudah ada embrio namanya, ciri-ciri bakal terjadi perselisihan. Suka tidak suka, sebagai seorang paman
cepat bagi harta waris tadi, berapa bagian dia, berapa bagian saudara kandung perempuan, yang bagian yang sudah mati serahkan ke anaknya. Nah, kenapa demikian Bapak-bapak? Kalaupun kita nanti kuasai harta waris tadi, dan adik-adik perempuan ternyata dia tidak berani menuntut, ingat, kita nanti akan memakan hak orang lain ada di tangan kita. Hati-hati, hati-hati. Ya. Kenapa dia tidak mau bagi? Nah, dia ada masalah di kemudian hari itu, Pak. Kalau ada harta waris yang sudah lama kita pegang, sudah berpuluh-puluh tahun, itu nanti melepasnya susah, sudah terasa milik sendiri pula nanti. Betul apa enggak? Kadang-kadang situ payahnya. Maka sebelum harta itu masuk ke dalam hati, karena bukan milik kita, secepatnya dibagi. Nanti mati pula awak. Anak kandung mengatakan itu milik ayah kandung, padahal yang dimiliki ayah kandung masih status harta waris. Bertengkar pula. Nauzubillahi min zalik. Cukup ya Pak ya. Nah, Ibu di belakang ada pertanyaan? Nah, kalau tidak Bapak lagi. Bapak tadi ada satu, udah lupa. Silakan Pak. Jadi understand, harta 1 miliar, harta 1 miliar yang tadi cerita juga, ini belum dibagi, ibunya masih ada sampai sekarang. Berapa persen dapatnya ibunya? Ya. Terima kasih juga. 1M ini sudah terjadi pembagian suami istri? Belum. Nah, kalau 1M itu, jadi begini, umpamanya meninggal seorang laki-laki, kemudian meninggalkan 1 orang istri dan anak-anak. Nah, harta itu dibagi 2 dulu. 50% posisi almarhum mendiang, 50% posisi istri yang masih hidup. Kenapa dibagi 2 Pak? Nah, ingat, kalau 1M tadi sumbernya dari harta bersama, kan itu ceritanya tadi. Maka berulang-ulang kita sebutkan, yang kita bagi itu harta mayit. Maka 1M sudah harta mayit apa belum? Belum dipakai. Belum. Masih utuh 1 miliar, tapi belum dibagi. Ibu masih hidup. Ibu masih hidup, ya kan? Nah, sekarang 1M ini sudah milik pribadi mayit ya? Masih belum mayit. Masih milik dia. Sudah masih ada enggak harta orang dalam 1M nih? Tidak ada, cukup 1 miliar itulah. Kalau begitu, sekarang ukurannya bukan ibu masih hidup tidak. Cara menghitungnya seperti ini. Begitu mayit wafat, mayit meninggalkan istri apa tidak? Ya. Berapa istrinya? 1 orang. Nah, mayit wafat ada anak kandung apa tidak? Ada. Kalau mayit wafat ada anak kandung, maka istri mendapatkan 1/8 dari 1M. Berapa 1/8 dari 1M? 125 juta rupiah untuk ibu. Sisanya sebanyak 875 juta itu asobah anak antara mereka. Berapa orang? Itulah pembagian 2/1. Ustadz, kalau cuma 125 juta jatah saya sebagai seorang istri, padahal rumah, tanah kami dapatkan sama-sama Ustadz, kok sedikit kali? Oh, ada yang terlupa. Apa yang terlupa? Ternyata rumah, tanah yang didapatkan sejak akad nikah rupanya dihitung harta mayit semuanya. Maka milik istri tidak ada lah jadinya. Paham maksudnya Pak? Ya kan? Nah, maka sebelum harta waris dibagi, dilakukan dulu pemisahan harta bersama tadi. Pemisahan harta bersama suami istri itu belum cerita waris. Itu belum masuk waris lagi tuh. Itu baru cerita muamalah memisahkan harta antara 2 orang sebenarnya. Kebetulan 2 orang ini suami istri. Sama seperti bapak dengan saya punya usaha. Kita buka usaha di Bengkalis.
Kita modal sama-sama, kita usaha sama-sama. Terus mati bapak, saya lah dulu, marah pola nanti. Saya wafat. Terus kita bagi dua kan? Iya apa enggak? 50% posisi saya, 50% posisi bapak. Sama juga suami istri juga seperti itu. Paham Pak ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ini sebelah kanan nih, Pak. Ini kayaknya banyak yang mau dibagi nih. Nah, silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu pada saat rangkaian nikah itu yang pernah saya lihat gitu ya. Begitu selesai baca matalitala, kemudian ada kata-kata harta pencarian dibagi dua. Harta pencarian dibagi dua. Tapi sekarang sudah tak ada tuh. Tak ada lagi. Setelah baca talak itu tak ada lagi ungkapan di situ bahwa harta pencarian dibagi dua, tak ada. Ini kenapa bisa begitu? Yang pertama, yang kedua, ini tadi umpamanya kita punya anak tiga gitu ya, tiga. Jadi anak yang pertama sudah punya rumah, anak yang kedua juga sudah punya. Kemudian yang si bungsu ini nanti kalau bapak meninggal, ini rumah ini punya si bungsu. Nah gitu. Ini yang ini sah tuh. Terima kasih. Kalau soal setelah taklik tolak kemudian ada kalimat harta bersama, sebenarnya tidak ada pernyataan dari KUA bahwa sejak ini harta bersama, undang-undang memberlakukannya. Jadi undang-undang positif kita di Indonesia. Kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah tidak ada istilah harta bersama, Pak. Itu sistem ekonomi di Indonesia. Karena kita ini istri mendapatkan penghasilan, suami mendapatkan penghasilan. Kalau di Timur Tengah itu enggak, Pak. Enggak ada harta bersama. Kita di Indonesia menganut mazhab harta bersama tadi karena dikiaskan ke syirkah, muamalah yang usaha secara bersama. Nah, itu. Jadi kalau di Arab Saudi itu ya, karena Arab Saudi itu Pak beda, semuanya oleh suami. Ke dapur masak ada pembantu, ngantar anak sekolah ada pembantu, pergi ke pasar ada pembantu. Jadi istri ini hanya murni melayani suami di tempat tidur aja, karena semuanya sudah selesai oleh suami. Kalau kita kan enggak, angkat galon istri juga, sama-sama kan jadinya kan. Nah jadi makanya orang istri di Arab itu saking perhatiannya suami kepada dia, kayak apalah cara membalas suami yang hebat tadi yang sudah cukup harta melimpah, semuanya sudah diurus, ada pembantu. Cara mengupah, cara mengucapkan terima kasih kepada suaminya adalah dicarikanlah istri baru untuk suaminya. Bapak jangan mimpi pula lagi masalah. Ya kan? Nah, itu kalau di Arab, kita kan beda. Utang aja berserak-serak nih, ini belum lunas lagi ini kan. Nah, soal yang kedua, bapak tetap tidak boleh. Kita kan memperkirakan kamu sudah punya rumah, adik kamu belum, maka rumah bapak ini nanti untuk adik kamu. Apa kata anak? Pak, kami punya rumah karena usaha kami. Tetap dibagi. Tetap rumah itu dibagi secara waris. Bapak kita katakan ekonominya kuat. Sepeninggal bapak nanti tahu bangkrut dia. Apa yang terjadi? Jadi kaya atau miskin dibagi. Nah, termasuk juga hibah. Ada orang dapat ganti rugi jalan tol. Coba angkat tangan yang dapat ganti rugi jalan tol. Ngaku aja lah, ini duitnya banyak nih. 1 M. Anaknya 3 orang laki-laki kandung, Pak. 1 kerja di perbankan, punya rumah, punya mobil, mantap. 1 kerja di perusahaan luar negeri, mantap juga ekonomi. 1 ini nyewa rumah, sering pula diusir karena tidak ada pekerjaan tetap. Abang yang paling besar. 2 adik nomor 2, adik 3 hebat.
oleh ayahnya waktu terima uang tol nih, dikasihlah ke anak paling tua 200 juta, yang tengah yang ekonomi kuat nih 200, yang kerja bank, yang kerja perusahaan lagi 200 juta. Kata ayahnya, ya kami kan banyak duit kami nih, apa ya kasih pula 200 juta, mau senang kalian, mau susah kalian, itu urusan kalian, yang penting jatah kalian hanya hibahkan 200. Soal kehidupan kalian urusan kalian. Harus seperti itu Pak, harus seperti itu. Nanti ya untuk kami kok 100, abang kok dapat 400, abang kalian susah hidupnya nak. Iya abang susah hidupnya kan urusan abang, jatahnya kan beda itu, tidak ada hubungannya. 200. Mantap. Itu urusan kalian. Yang penting ayah sudah bagi hibah 200. Mau senang kalian, mau susah kalian, mau kaya, itu kan peta pencarian kalian. Tapi ayah nih, kecuali sebentar, anak yang di tengah, yang hidup susah, yang hidup senang, dengan yang terakhir itu mengatakan begini, ya abang itu hidupnya susah ya, karena dulu waktu babelok menggale itu membantu ayah jualan bakelok. Babelok namanya itu Pak. Ada orang jualan babelok pakai mobil Pak. Abang tuh dulu menggaleh membantu ayah untuk menyekolahkan saya dengan adik-adik. Jadi abang tuh dulu pintar, berhenti sekolah untuk menyekolahkan kami. Sekarang kami sudah sukses ya. Jatah yang bagian saya 200 juta, yang bagian adik kami kumpulkan, inilah untuk abang semuanya. Boleh apa tidak? Ih, sejuknya hati. Itu baru mantap. Jadi anak bapak yang dua tadi mesti dimintai persetujuannya. Jadi gini, jadi yang si bungsu ini kita kasih rumah itu, tapi yang abang-abang ini yang di atasnya tadi, misalnya setuju juga, artinya rela, pilih itu adik. Tidak apa-apa, kunci dengan pernyataan formal untuk buat pernyataan. Karena nanti Pak, kalau wafat anak bapak yang paling kecil ini, wafat abangnya, nanti anak-anak tingkat kemenakan jadi bermasalah nanti. Oh ayah kami belum dapat jatah waris dari datuk kami, itu ibu engkau yang menguasai semuanya. Kita memikirkannya besok. Maka kunci dengan surat pernyataan bahwa abang-abangnya setuju. Atau begini, mau menjelaskan begini. Anak yang pertama tadi kita juga yang bikin rumahnya. Anak yang kedua kita juga yang bikin rumahnya. Oh beda. Yang si bungsu ini tidak apa-apa, berarti semuanya mendapatkan jatah. Itu selesai perkara itu berarti. Yang tidak boleh itu adalah yang satu dapat, yang satu tidak. Tapi Bapak hati-hati ya Pak, tidak boleh kita menghibahkan harta itu. Ustadz, saya bagi harta saya semua Ustadz. Selesai, 5 anak semua dapat. Harta saya jadi harta Bapak berapa tinggal lagi? Habis Ustadz, tidak ada lagi 0. Jadi saya mati aman Ustadz. Bapak kapan matinya? Entahlah Ustadz. Kalau hidup apa 5 tahun lagi, dari mana sumber harta kalau sakit? Harta kalau diserahkan ke anak, mau tidak diambil lagi? Tidak akan ada lagi itu Pak. Maka hati-hati juga menghibahkan harta ke anak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, karena sudah waktu suruk, nanti duha pula lagi habis suruk kita. Demikian dapat kami sampaikan dari Jumat malam tadi sampai sekarang. Mungkin kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Setelah ini saya izin pulang ke Pekanbaru. Izin tak izin, pokoknya saya gas mobil ke Pekanbaru. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.